Moneng. Izinkan yang menyapa pemirsa demen ya sebelum acara dimulai. Om Swastiastu, pemirsa TVRI Bali, senang sekali saya Dewi Yulianti bisa bersama pemirsa lagi dalam acara Adat Bali. Semoga pemirsa saya temui dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Nah, kita pada acara Adat Bali kali ini masih di topik hukum perkawinan. Dan narasumber kita pada hari ini adalah Bugong Swastiastu, nama lengkap beliau adalah, tidak salah ya Bugong dicontek ya, Dr. I Gusti Agung Mas Rua Jayanti Ari tanpa ni, karena yang di sini punya orang lain ya, punya kembarannya. Dan yang kedua di sini hadir bersama saya pemirsa Bapak Dr. Andus Nengah Moneng, Swastiastu Bapak Susma pun hadir. Kita sekarang sedang berada di Art Center di Taman Budaya Jalan Desa Indah Denpasar. Bugong di acara Adat Bali sebelumnya kita sudah membahas tentang perkawinan. Jadi dalam sebuah lembaga, Bugong mengatakan lembaga, yang bilang institusi. Lembaga perkawinan tentu harus ada suami dan istri seperti itu ya. Kalau suami aja nggak jadi perkawinannya. Nah, dalam sebuah perkawinan tersebut tentu tujuannya adalah membentuk sebuah keluarga. Keluarga itu jadi beberapa pertemuan kita sebelumnya juga dibahas, tidak mungkin ada orang kawin terus berencana untuk bercerai gitu ya. Jadi perkawinan dimaksudkan biar ajeg, biar harmonis sampai akhir hayat seperti ini ke Bapak. Kira-kira semua setuju, pemirsa juga pasti setuju. Nah niki makin Bugong untuk keluarga nih ke ajeg, kira-kira ada tips nggak gitu ya? Jadi secara hukum adat, bagaimana menurut perspektif Bugong Durus nih? Baik, terima kasih Bu Dewi juga pemirsa. Kita melanjutkan kembali masih dalam hukum perkawinan, tapi terus kita lanjutkan apa sebetulnya yang ada dalam perkawinan itu sendiri. Kita bedah terus secara mendalam. Nah, kalau sudah ada perkawinan, tentu akan terbentuk sebuah keluarga. Dan ada nanti suami, istri, dan kalau yang beruntung idealnya kan harapannya selalu ada keturunan di sana. Jadi akan berubah panggilan di sana nanti, berubah status menjadi seorang ayah, seorang ibu, ada anak-anak. Nah, itulah esensi sebetulnya lembaga perkawinan itu. Jadi dia membentuk keluarga. Awal sebuah terbentuknya keluarga adalah perkawinan itu sendiri. Nah, kemudian menjadi harmonis, menjadi ajeg, dan kelanjutannya akan ada hal-hal yang mungkin nanti dialihkan antara generasi satu ke generasi lainnya dengan waris. Tentu harus diawali dengan perkawinan itu sebetulnya. Sah atau tidaknya perkawinan atau apa yang terjadi dalam perkawinan itu kemudian yang akan menjadi modal dasar bagi pembentukan keluarga itu. Misalnya perkawinan itu sah, perkawinan itu kemudian akan melahirkan anak-anak, ada hak dan kewajiban yang akan menyertai. Orang tua punya kewajiban terhadap anak, anak akan punya kewajiban, tanggung jawab juga terhadap orang tua. Demikian juga ada hak-haknya. Nah, supaya menjaga ini ajeg sejak awal, sebetulnya dalam pembentukan perkawinan ini yang harus kita ketahui, sahnya perkawinan kemudian akan menimbulkan hubungan-hubungan hukum kekeluargaan. Karena perlu kita berhenti sebentar ketika menyatakan apa sih hubungan hukum keluarga itu sendiri. Dalam hubungan hukum keluarga itu ada kaidah-kaidah, adalah hubungan hukum kekeluargaan di dalamnya. Hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan itu ditentukan awal tentu dari proses biologis, biologis, pertalian darah ada di sana. Tapi apakah cukup kita menyatakan bahwa oh iya kalau pembentukan keluarga adalah mereka-mereka yang punya hubungan biologis, hubungan darah dan lain sebagainya. Kita akan berhenti dulu di sana karena ternyata juga ada peristiwa hukum meskipun tidak ada pertalian darah akan terbentuk hubungan hukum kekeluargaan. Jadi contohnya misalnya seperti keluarga yang tidak beruntung tidak punya anak misalnya, nanti bagaimana caranya supaya anak ini punya hubungan hukum kekeluargaan, misalnya pengangkatan anak. Walaupun tidak ada hubungan darah. Sebaliknya ketika peristiwa sebuah perkawinan misalnya tidak sah, meskipun ada anak yang lahir dan mempunyai hubungan darah tentu dengan ayahnya, dengan ibunya, belum tentu bisa masuk sebagai kaidah hukum keluarga. Nah, untuk mengatakan ajegnya tadi itulah diawali dulu hubungan hukum perkawinan yang sesuai dengan kaidahnya. Berarti untuk ajeg itu modalnya adalah terikat secara yuridis, kan ya ada hukumnya. Baik,
Wah ini kita mulai seru ini Bapak. Jadi kalau berdiskusi niki tentang bagaimana ajengnya sebuah keluarga nika, mungkin kita tanya juga beliau yang sudah ini ya, sudah senior yang masih ajeng ke keluarganya sampai sekarang. Kira-kira Bapak punya tipsnya bagaimana menurut Bapak nih ke sebuah keluarga yang diawali dengan proses perkawinan ya, menjadi ajeng kan nika dari perspektif akademis tadi, mungkin menurut Bapak selaku penglingsir kan pun apa menurut Bapak ya. Untuk ajangnya sebuah perkawinan tentu itu suami istri harus betul-betul saling mengerti. Sebab awalnya dia itu membangun sebuah rumah tangga itu kan diawali dari hati nuraninya masing-masing bahwa dia saling mencintai. Jelas di sini harus membangun sebuah komitmen. Bagaimana mempertahankan perkawinan itu kalau idealnya itu sampai nantinya kita sudah tidak lagi di dunia ini. Sampai ajal sudah memisahkan kita. Romantisnya Ya kan begitu romantisnya. Ya tipnya bagi kami itu tentu komitmen. Jadi waktu kita menghadapi masalah dalam perkawinan itu, ingat kembalilah waktu remaja. Kita betul-betul saling mencintai, sudah berkomitmen. Sebab dalam perjalanan kita dalam membangun sebuah rumah tangga itu tidak selancar yang kita pikirkan dari awal. Tidak di perjalanan itu pasti ada gangguan, bukan ada pihak ketiga yang mengganggu kita. Makanya kalau saya sudah mungkin pernikahan saya lebih dari 50 tahun dengan istri saya. Ini ya udah emas ya. Saya selalu ingat bagaimana awal kami melakukan pernikahan, bagaimana kami saling mencintai dengan istri saya. Gitu. Memang gangguan itu dalam perjalanan ada. Pasti ada. Pasti ada. Saya sering juga mendapatkan gangguan-gangguan itu gitu. Bapak buka kartu nih, mudah-mudahan ibu di rumah nonton tidak. Tetap, kok nggak pernah bilang gitu. Menjaga komitmen. Iya betul. Jadi komitmen itu untuk menegakkan, mengajekkan keluarga nih ke Pak. Itu komitmen tidak hanya dalam bentuk pernyataan, tapi di hati nurani kita. Betul. Diwujudkan dengan tindakan. Iya. Hati nurani kita membangun sebuah komitmen, bagaimana tindakan kita. Sebab tanggung jawab kita ini kan bukan hanya kepada istri, kepada anak kita, cucu kita, keluarga besar kita, terutama kepada Yang Maha Kuasa. Nah, itu dia. Itu tanggung jawab kita yang luar biasa beratnya. Baik, kita akan kembali ke Bugungnya. Tadi yang pun dibahas nih ke Bugungnya, jadi bagaimana aja, jadi Bapak sudah juga memberikan pendapat atau trik and tips gitu kalau bahasa kerennya gitu. Makanya kita kembali ke Swadharma dan Swadikara. Jadi dalam sebuah keluarga kan ada ayah, ada ibu atau suami istri dan juga anak-anak. Mungkin yang lebih terperinci niki ahlinya niki Bugung menjelaskan dengan terperinci seperti ini kan. Silakan Bugung. Baik, hak dan kewajiban otomatis akan timbul dengan ada peristiwa hukum diawali dengan perkawinan, kemudian ada kaidah-kaidah hukum keluarga tadi. Nah, yang ideal kita dulu bicara dalam sebuah perkawinan terbentuk keluarga, ada anak-anak di sana. Kalau dalam hukum adat Balinya, anak-anak itu atau pelanjut keturunan dalam sebuah proses pembentukan keluarga yang diawali dengan perkawinan, itu kita sebut dengan sentana. Kalau di Bali disebutnya sentana. Ada 3 jenis sentana pelanjut keturunan itu. Kalau di Bali karena patrilineal Bali, sentana itu yang pertama adalah sentana kapurusa. Terus yang kedua sentana rajek, dan yang ketiga sentana peperasan. Yang pertama sentana kapurusa itu adalah anak laki-laki yang di Bali memang karena kita patrilineal, kita memang merasa bahwa kalau orang di Bali kan seperti mungkin tayangan sebelumnya gimana caranya supaya bagaimana caranya nak Bali panglah panak muani kan begitu, sampai kapan dikejar supaya punya anak laki-laki. Rasanya belum lengkap kalau tidak punya anak laki-laki. Kalau tiang bilangnya selalu sampun medue anak lanang sampun. Jadi tiang sampun lunas gitu, utangnya lunas gitu Kalau belum ada yang masih hutang. Seperti itu sampai kita ada di masyarakat gitu. Nah, tapi sebetulnya secara adat Balinya niki sudah ada solusi tengah sebetulnya dengan ada yang kedua disebut sentana atau pelanjut keturunan, namanya sentana rajek. Jadi yang dirajekkan di rumah itu bukan laki-laki tapi anak perempuan yang diubah status hukum menjadi sama dengan anak laki-laki. Berarti dia juga akan dengan sentana. Sentana juga dia akan melanjutkan keturunan di rumahnya. Nah, berikutnya adalah sentana peperasan. Nah, mungkin ada keluarga yang tidak beruntung begitu, tidak punya anak dalam keturunannya, baik anak laki ataupun anak perempuan begitu. Jadi meras anak.
Kita mengangkat anak disebut dengan sentana peperasan. Nggih. Nah, sentana peperasan ini apakah dia akan sama seperti seorang anak pelanjut keturunan? Iya. Nggih. Jadi dia akan berperan juga sama sebagai pelanjut keturunan. Gitu. Karena secara hukum sudah Ya, sah enten sah, Bogong. nggih. Makanya tadi kalau kita framing di awal, Wenten, apakah selalu ada hubungan hukum kekeluargaan itu karena pertalian darah? Dimungkinkan juga tidak dengan Tidak sebuah selalu, peristiwa nggih. hukum Betul, pengangkatan betul, anak. nggih. Atau ada juga yang punya hubungan darah dengan ayahnya, tapi kalau dia tidak kaidah hukum perkawinan, tidak kaidah hukum keluarga itu terpenuhi juga tidak bisa. Nanti dialihkan hak dan kewajiban swadharma, swadikara selayaknya hukum keluarga mengatur seperti nikah. Berarti yang rajek nih ke Punapi Bogong berarti terkait dengan sistem perkawinan nyentana nih ke. Nggih, nggih. Jadi yang dirajakan namanya sentana rajek kalau dia mengambil seorang anak pasangan laki-laki yang diubah status hukum menjadi perempuan, kan dia yang akan memadik si laki-laki Laki-laki ini nikah, gitu. nggih. Kalau sentana rajek ya dia yang laki-laki akan masuk kepada keluarga istrinya begitu. Jadi anak-anak yang dilahirkan keturunan-keturunan sentana perti sentananya adalah akan ada di rumah si perempuan. Gitu. nggih. Nggih. Dan mempunyai hak yang sama nih Betul. secara hukum sudah Iya. ini. Baik Bapak Niki, Ya. perspektif lagi ini kita bicara dengan yang berpengalaman luar biasa sekali. Jadi apapun masalah jadi tentang sentana nih kan ya tidak harus kita dikejar harus laki-laki semua sampai ketemu kan nanti sampai 12 perempuan itu nggak datang-datang seperti ini kan. Jadi mungkin dari pengalaman Bapak jadi Ya. melihat di masyarakat kehidupan Bapak karena sudah lebih banyak merasakan asam garam kehidupan mungkin seperti apa. Kita akan dengarkan Pak Moneng ya Bu Gong ya. Ya. Jadi penjelasannya dari Bu Gong nanti Pak Moneng yang akan jelaskan seperti apa. Tapi setelah kita break sebentar mungkin kita bisa nikmati niki hidangan yang sudah ada Bu Gong, Raris Ya. nggih. Ya, Pak ya. Moneng niki wonten buah lokal juga yang boleh dinikmati nggih. Kita akan break sebentar. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Baik Bu Gong, Pak Moneng, kita akan lanjutkan perbincangan kita lagi. Pemirsa, kita kembali lagi masih di hukum perkawinan di adat Bali. Bu Gong, tadi kan sudah kita obrolin Niki tentang bagaimana bisa ajak. Dan tadi masih nunggak Niki jawaban Bapak nih. Bagaimana Niki Pak perspektif yang sudah senior nanti. Jangan bilang lingsir kayaknya agak gini ya Bu Gong. Senior ya. Bilang Bapak yang sudah senior, Punapi menurut perspektif Bapak. Kalau menurut perspektif kami yang sudah lingsir gitu, umur sudah 72 tahun sekarang Iya, Bapak. ini. Tadi kan disebutkan ada sentana rajak dan sentana peperasan. Nah, mungkin perbincangan kita ini yang perlu kita bersama-sama kepada pemirsa ini supaya menjadi bahan kajian kita bersama adalah yang rajak ini. Saya ambil yang rajak. Yang rajak ini kan tadi sudah dijelaskan, yang perempuan itu status berubah menjadi purusa. Dan kalau dia bersuamikan, ini kan suami kan laki-laki berarti dia berstatus perempuan, perdana. Nah ini di Bali ini adat istiadatnya cukup bervariasi juga. Tapi pada umumnya ini kan pada umumnya yang laki-laki itu sudah menjadi perempuan. Hak kewajibannya ya kayak perempuan. Padahal yang perempuan itu hak kewajibannya sebagai laki-laki. Nah ini berkembang lagi di masing-masing desa adat. Yang jelas bahwa hal ini tentu awalnya dimusyawarahkan dulu sama keluarga. Awalnya Terutama nanti kan menyangkut waris. Betul. Iya. Ya. Jadi Niko tidak kaku Pak Nggih, harus dimusyawarahkan. Tidak boleh bapak ibunya serta-merta menentukan itu. Tergantung dari waris, apakah ada kaitannya dengan waris atau seperti apa. Kalau ada kaitannya dengan waris, nah itu terus dibicarakan. Makanya orang Bali itu cenderung memilih
suami atau istri kadang-kadang kan kawitannya sama gitu. Kan ada kecenderungan begitu kan, Biar masih ada menikah hubungan dengan keluarga ya, Iya. ya. Iya, Keluarga dengan sepupu itu kan dilarang Nggih. ya, saudara kausin itu kan dilarang. Nggih. Tapi mungkin ada yang melakukan itu, Bu. Nggih. Ada yang Seneng lagi gitu ya, orang tuanya. karena kan waris ini agar tidak keluar, mungkin begitu tuh saya pribadi tidak tahu persis begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, makanya orang Bali itu selalu mengejar supaya tidak rumit gitu punya anak laki-laki. Tapi takdir kadang tidak sesuai harapan. Malahan kalau yang kedua ini tidak bisa. Nggih. Malahan kan Sama sekali sentana tidak ada sentana. Nggih. meperas, Jadi harus perasan. meras. Nah, ini dilakukan juga. Nah, yang muncul lagi, yang diperas ini, apakah Tidak dikenal. tidak orang tidak dikenal, seperti dia adopsi anak yang ada bapak ibunya, ibunya pasti jelas ya, bapaknya tidak jelas begitu kan. Nah, ini benar. terjadi juga seperti itu. Nggih. Nah, tentu semuanya ini dasarnya harus bermusyawarah juga di lingkungan keluarga. Sebab anak nanti kalau lahir atau ya, istrinya atau suaminya ini kan masing-masing punya hak dan kewajiban Betul. dalam kehidupan selanjutnya seperti itu. Jadi mungkin kalau punya kewajiban, jadi haknya itu mengikuti langsung ya Bu Gong ya. Itu kan bergandengan hak dan kewajiban Benar. itu. Nggih. Jadi di sana kita kembali secara hukum. Jadi walaupun itu peperasan, jadi tidak ada hubungan darah. Jadi hukum sudah mengesahkan gitu, diatur nggih Bu Gong ya. Jadi dia punya hak yang sama dengan sentana puruse gitu nggih Bu Gong ya. Sentana sebagai sentana Iya, ya. sebagai sentana dia punya hak. Jadi tidak harus ada hubungan darah gitu nggih. Ini baik, kita kembali ke Bu Gong Kan ya. bisa Pak. saja. Ini Bapak. Itu bukan orang Bali, bisa suku lain kan begitu. Betul. Agamanya gua tidak tahu juga. Iya, benar. Nah, ini nih mungkin untuk pembahasan secara khusus perlu ini. Iya. Karena kami orang-orang Bali Iya. itu betul-betul memahami dengan baik Jadi begitu. benar sekali nih Kak Bapak. Jadi di awal selalu saya jelaskan nih ke Bu Gong, Bapak juga. Jadi adat Bali itu memang kesannya lumrah gitu adat Bali. Kita berpakaian adat Bali. Iya. Gitu. Ternyata di dalamnya banyak hal-hal yang unik yang harus kita pahami, sehingga memang acara ini memang patut patut kita berbincangkan lagi tentang adat Bali ini. Baik Bu Gong, kita kembali lagi. Ini seru sekali kayaknya istilah tiga nih ke. Jadi Bu Gong tadi sudah jelaskan sentana itu ada yang puruse, Sentana rajek, rajek, sentana rajek, dan kemudian sentana yang terakhir Sentana peperasan. Niki ketiganya hak dan kewajibannya sama Bu Gong. Begini, kalau dia sudah berstatus sentana namanya pelanjut keturunan ya, seperti itu tentu sama terhadap tetamian namanya. Tetamian itu adalah warisan. Berbeda dengan tetatadan. Kalau tetatadan atau jiwadana itu berbeda. Kalau yang jelas terhadap pewarisan, terhadap sentana itu dia pasti sama ya. Entah dia sentana kapuruse, sentana rajek atau sentana paperasan. Sentana paperasan tentu nanti akan mengikuti apakah yang diperas itu anak laki atau anak perempuan. Oh, boleh juga nih, boleh perempuan juga ya. Yang jelas dia fungsinya adalah untuk melanjutkan keturunan di keluarga ini supaya tidak putus atau supaya tidak campur begitu. Nanti juga mungkin kaitan dengan hak dan kewajiban pemeliharaan terhadap orang tua ketika dia sudah tidak mampu begitu. Nah, pada intinya sebetulnya sama saja ketika sudah disebut sebagai sentana ya berarti pelanjut keturunan. Hak dan kewajiban akan seperti itu terhadap tetamian. Atau tetamian itu warisan ya. Tapi perlu diingat juga dalam kaidah hukum adat Bali, yang dimaksud tetamian tidak hanya berupa harta saja. Nah, orang kan kadang-kadang ingat pada hartanya saja. Kalau ada lagi ya. Nah, yang diingat juga harusnya dalam kaidah hukum adat Bali itu tetamian ini adalah juga kewajiban. Misalnya merajan, duit tengah dan lain sebagainya, kewajiban-kewajiban ayahan itu juga diwariskan kepada si anak gitu. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa berkembang untuk menunjukkan, oh ya kapan si anak melaksanakan kewajiban, kapan misalnya orang tua melepas kewajiban, melepas hak itu kapan, seperti ini. Tapi yang jelas kalau dia sudah berstatus sebagai sentana yang malin keturunan itu sama. Mungkin nanti akan ada pertanyaan, kalau sudah punya anak boleh tidak ngambil sentana peperasan? Kebetulan anaknya perempuan-perempuan. Nah, ini kan anak kandung. Kemudian sentana peperasan kan mungkin tidak seperti tadi, tidak diketahui siapa orang tuanya atau ada komunikasi tadinya mungkin keluarga yang terdekat diperas begitu. Nah, kalau keluarga yang terdekat diperas mungkin agak sedikit aman ketika hak dan kewajiban itu dioperkan atau dialihkan dalam
dalam konteks pewarisan nantinya. Memang Tapi sudah kalau- ada di line nih Iya. kan gitu. Tapi kalau tidak dikenal misalnya apakah keluarga besar yang ada Iya. diajak berbagi waris ini setuju. Nah itu juga perlu komunikasi. Konflik jadinya ya. Perlu harmonisasi supaya tidak Bener, berujung iya. konflik. Iya. Tapi yang jelas penyadaran bahwa dengan ada setana ini ada hak dan kewajiban yang akan beralih itu perlu dipertimbangkan dengan sangat matang. Jadi Sehingga yang musyawarah, perlu, gitu. betul, ya, yang perlu disadari dulu apakah kemudian nantinya tidak akan menimbulkan hal-hal yang berakibat pada konflik. Ruwet gitu. lagi ya kan. Baik. Maunya menyelesaikan masalah karena kemudian bisa punya anak gitu, nggak ada pelanjut keturunan, tapi kemudian berujung konflik. Itu juga yang perlu diketahui oleh pemirsa. Itu juga perlu menjadi bahan kajian dan pemahaman kita bersama. Jadi di image saya pribadi dan mungkin juga ada pemirsa yang berpikir kalau memang tidak ada, jadi ada harus meras gitu, ya sudah sekalian yang laki misalnya seperti itu. Tapi ternyata wenten ngebogongnya jadi pemeras yang perempuan. Sejauh pengetahuan Bapak nih wenten nggak Pak di dalam sepanjang kehidupan Bapak yang 72 tahun nih wenten sepanjang pengetahuan saya itu jarang, kan jarang memeras anak perempuan, jarang. Tapi yang bisa terjadi itu kan bisa terjadi seperti itu. Memang seperti cerita tadi diharapkan yang memeras ini di masa tuanya kan anak perempuan itu lebih perhatian. Betul. Kan harapannya ke sana. Sebab kalau tidak ke sana harapannya karena dia kan perempuan itu kan bukan sentane. Ya kan begitu untuk kita di Bali. Nah, ada juga seorang keluarga tidak punya anak. Kan begitu. Dia memeras adiknya sendiri gitu kan. Kan ada yang gitu, Bu. Adiknya sendiri. Ya, misalnya saya punya anak, adik perempuan. Tidak punya anak, tapi punya adik. Adiknya dijadikan anak. Nah, apakah itu bagaimana itu, Ibu? Nah, ini Ibu bisa menjelaskan nanti. Dia kadang-kadang dijadikan sebagai pancing katanya. Untuk dia punya anak. Nah, ini apakah bisa seperti itu? Nah, mohon untuk penjelasannya. Ada namanya juga berbagi dan bertanggung jawab. Ada mungkin istilahnya penyamang, ada diangkat menjadi saudara dengan yang mengangkat nikah. Ada juga bisa dilakukan seperti itu mungkin dalam konteks pertimbangan bahwa tidak akan menimbulkan konflik, toh yang diambil atau diangkat juga dari keluarga sendiri, masih hubungan darah. Punya hak waris juga. Betul. Karena sentana itu adalah pelanjut keturunan yang tentu nanti akan ada ahli generasi satu ke generasi berikutnya terkait dengan pewarisannya, sehingga mungkin pertimbangannya diambil dari keluarga yang terdekat supaya tidak menimbulkan konflik ketika sudah mulai dibukanya sesuatu yang bisa diwariskan ayahan dan lain sebagainya untuk mengamankan. Mungkin pertimbangannya jadi kemudian diangkatlah misalnya si adik dan lain sebagainya. Itu pertimbangannya. Baik, semakin hangat Niki. Baik, Bapak Monang dan juga Bu Gong, kita break sebentar. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda yang satu ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Ini masih di hukum perkawinan. Bu Gong tadi sudah kita diskusi banyak tentang hak dan kewajiban. Jadi sebagai warga negara Bapak juga sudah menjelaskan bagaimana sepanjang pengetahuan dan perjalanan hidupnya Bapak, Pak Monang yang sudah 72 tahun gitu. Kita belajar juga Bu Gong Jadi Bu Gong yang memang mengajar tentang adat Bali, jadi Bapak yang sudah berjalan di adat Bali sekian tahun gitu. Sekarang kita izinkan pemirsa Bu Gong bertanya mari kita saksikan pertanyaan dari pemirsa. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Nikomang Asri Wahyuni. Di sini Tiang ingin menanyakan tentang arti kata nyade. Karena setelah Tiang menikah, Tiang di masyarakat mengenal istilah nyade, di mana tanggung jawab untuk menyambut braya dan membanjar sudah diserahkan kepada Tiang selaku mantu. Nah, di sini Tiang ingin menanyakan, apakah setelah menikah mertua boleh membantu anak mantu ketika membanjar dan menyambut braya,
Tolong dijelaskan ke napi arti katanya ada. Om Santi 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 Om. Baik Bu Gung, itu tadi pertanyaannya sudah Ya. kita simak ya. Oke, silakan dijawab Bu Gung, tidak yang ulas lagi. Oke, terima kasih pemirsa dan Bu Dewi, kita langsung respon ya. Jadi pertanyaannya baik sekali, sangat berkaitan dengan apa yang sudah kita bicarakan. Ada hak dan kewajiban yang beralih ketika sudah punya keturunan dan keturunannya sudah membentuk keluarga yang baru. Nah, begitu berarti orang tua sudah merasa bebas dari hak dan kewajiban, kan begitu. Jadi ketika tuun ngayah membanjar, orang tua merasa bahwa pelanjut keturunan inilah yang kemudian harus menggantikan seluruhnya. Sudah ada gitu. Sebetulnya itu juga masih rasa bagi orang tua itu, apakah ada kerelaan sudah melepas atau juga dikaitkan dengan awig-awig setempat. Awig-awig itu kapan masih membolehkan seorang tua, orang tua masih boleh, misalnya dari umur bapaknya, dari umur kapan sudah berhenti harus turun ngayah dan sebagainya. Tapi pada umumnya pada keluarga baru, alangkah idealnya dijembatani anak-anak dumun untuk mengetahui situasi lingkungan, kayak training betul. Karena kan dia juga pasti masih mencari pengupah jiwa kan, pekerjaan bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Jadi mungkin ada kearifan dari orang tua, tidak langsung nyade seperti itu, artinya semua meserah kepada anak. Nah, nyade nih ke pensiun maksudnya. Iya, merasa kemudian ya sudahlah nih anak yang akan melanjutkan, baik dari segi kalau ada pepeson ya langsung keturunan gitu, pepeson apapun itu langsung anak-anak yang mengambil alih. Nah, pada kondisi seperti itu sebetulnya juga tergantung pada awig-awignya. Kalau memang sudah si awig-awig si orang tua kemudian dianggap sudah merasa memang dari segi umur sudah tidak patut lagi mengayah, ya memang harus anak-anak ini generasi berikutnya yang mengambil alih gitu. Jadi memang disesuaikan dengan banjar, tapi alangkah idealnya kalau orang tua masih menuntun, masih menuntun harus ada terus bersama. Ya, betul. Tapi memang kedepannya sebetulnya memang ketika sudah ada pelanjut keturunan inilah hak dan kewajiban, termasuk nanti mengupacarai orang tua itu juga memang menjadi kewajiban dari si anak begitu. Tetapi apakah kemudian begitu terbentuk mapikuran itu kemudian secara spontan begitu dialihkan itu juga rasanya belum bijak juga nih. Tapi bagaimana kemudian itu juga secara berangsur dialihkan hak dan kewajiban itu. Karena kasihan juga generasi berikutnya kalau semua spontan beralih itu kan mereka masih harus mencari pengubah jiwa tadi, belajar dan lain sebagainya. Secara finansial belum memadai, belum cukup juga. Kemudian memang kalau dalam hukum adat kita kalau memang sudah dianggap kuat gawe memang tuun ngayah membanjar dia kenten. Cuman memang kan tidak harus seterusnya begitu. Jadi orang tua ketika memang aturan awig-awignya memang memperbolehkan ya suatu waktu ketika si anak ini tidak bisa ngayah ya orang tua. Demikian juga sebaliknya dulu ketika dia masih teruna si anak ini misalnya ya membantu juga. Jadi semacam itulah hubungan yang ajak tadi antara orang tua, anak, dan ini perlu dikomunikasikan. Atau mungkin kita bisa konfirmasi juga yang sampun senior apakah begitu langsung mengalihkan kepada anak kenten nggih. Ya, mungkin sebelum Bapak sebagai senior menjelaskan, Niki Bukung ada usia nggak kalau dari aturan hukum adat Bali nih ke usia nyade? Ya, kalau secara baik dia turun ngayah dan lain sebagainya ketika kuat gawe kalau dalam hukum adat. Jadi kalau dalam hukum nasional kita kan ada kecakapan hukum ini ditentukan memang umurnya, statusnya. Tapi kalau di hukum adat memang tidak ada kecakapan umur batasannya. Tapi kalau dia sudah dianggap bisa bertanggung jawab terhadap dirinya, kuat gawe istilahnya nggih, ngidang sampun ngalih pekaryan gitu. Dia memang sampun bisa turun ke banjar. Yang nyadenya nih Kak? Yang nyadenya juga tergantung dari masing-masing desa kalau patre. Berapa umurnya? Misalnya si orang tua kalau sekarang mungkin dianggap pensiunnya ya 60 65 seperti itu. Berarti beragam ya, tidak ada aturan tidak yang harus 65, harus 60. Dia katakan misalnya Bugong di kasus tadi, misalnya di sebuah desa adat nyadonya harus 65 gitu misalnya. Tiba-tiba bapaknya sudah 65 baru punya menantu gitu, baru menikah, baru punya keluarga gitu, anaknya gimana nih ke Bugong? Masih boleh lanjut seperti itu? Mungkin dikomunikasikan kan situasional karena hukum adat juga kita ketahui dia fleksibel gitu, sehingga dikomunikasikan mungkin nanti ada perarem yang mengikuti ketentuan awig-awignya
dan lain sebagainya. Sehingga memang yang dicariin ke harmonisasi supaya juga ada pelanjut keturunan yang mengambil alih hak dan kewajiban Banjar. Gitu. Semua bisa dinegosiasikan ya, Dikomunikasikan. fleksibel. Baik, makin dari Bapak ini Pengalamannya, dari Bapak udah senyum-senyum ini. Ya. Gimana So, kira-kira? kalau nyado, Iya. nyado itu kan bisa dikatakan kurang lebih mirip-mirip dengan kita pensiun. Pensiun, Ya, begitu. Jadi kalau anaknya sudah membentuk keluarga baru, memang ini tentu tidak otomatis juga ada, yang diotomatiskan juga ada, atau melalui proses. Bab ini sangat terkait dengan aturan-aturan adat, apakah itu aweg-aweg maupun perarem. Ada yang warga kita di Bali itu dinyade itu atau dipensiunkan berdasarkan umur. Ada juga aturan berdasarkan anak yang terkecil sudah nikah. Ada kawin. Ada juga yang menyebutkan kalau cucunya sudah nikah baru nyade. Ini kan bervariasi. Tapi yang pasti tadi sudah disampaikan, anak baru yang sudah membentuk keluarga baru ini bapaknya kan nyade. Tapi hubungan kekeluargaan, hak kewajiban secara humanis, kemanusiaan kan masih tidak boleh tidak. Hanya kewajiban mereka terhadap adatnya, desa adatnya di sana. Jadi adat yang mengatur nanti. Kalau umur 65 tahun ini tidak usah lagi aktif di desa adat, anaknya yang menggantikan. Tetapi kalau ada disebutkan anak yang terkecil nikah, berarti orang tua ini masih tetap. Orang tuanya masih, anak nomor 2 masih, nomor 3 masih, bisa jadi yang terkecil sudah nikah, pensiun yang bapaknya. Jadi anak-anaknya ini mempunyai kewajiban-kewajiban. Bisa jadi seperti itu. Ada juga menunggu cucunya nikah. Ini kan terlalu lama. Sehingga orang pensiun itu atau nyade itu bisa lebih dari 70 umur tahunan. 70. Saya sendiri belum nyade itu kan. Menunggu contoh cucu. langsung. Ya, menunggu cucu. Nikah. Sehingga sampai sudah tidak bisa beraktivitas tapi status sebagai kewajiban anggota masyarakat adat, sebagai keramat adat roban gitu, masih tetap. Nah, hanya ada kebijakan karena ini kan adat. Kebijakannya nanti, walaupun sudah tua, sudah berumur, tidak mungkin beraktivitas, ya nak banyak-banyak ngelikat-ngelikatin gitu. Ya, udah, tidak usah, tidak beraktivitas, tidak kena denda. Gitu kan ada rasa berarti kemanusiaannya jalan. Spesial berarti. Sebelum ini diubah, kalau dirubah nanti umur sekian sudah pensiun ya otomatis pensiun. Gitu kan. Walaupun tidak ada yang melanjutkan, misalnya, walaupun sebelum ada yang meneruskan itu boleh nyade berarti. Ya, itu kan diadat kembali. Apakah itu aweg-aweg, apakah perarem begitu kan? Betul. Itu. Baik, Bu Gong, kita akan jawab pertanyaan lagi nih, Ki. Wenten dari pemirsa, kita saksikan pertanyaan dari pemirsa berikut ini. Om Swastiastu. Nama tiang Inyoman Sumadi. Tiang menanyakan, di Bali kita mengenal ada istilah kawin pada gelahan. Dan bagaimana pengertian kawin pada gelahan itu, dan status nanti anak, ya dia punya anak-anak keturunannya, bagaimana anak-anaknya itu, apa di rumahnya si perempuan atau di rumahnya laki-laki, ya itu aja Bu. Baik Bu Gong, itu tadi pertanyaan dari pemirsa, Pak Moneng juga. Jadi kita akan jeda dulu ya Bu Gong ya, karena kita sudah berbincang panjang. Jadi sebelum menjawab pertanyaan tadi, kita akan break. Silakan dinikmati ya, wonten hidangan yang sudah tersedia. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita masih di hukum perkawinan. Baik Bu Gong, itu tadi pertanyaan dari pemirsa, Durus dijawab. Bapak juga sudah menyimak tadi, nanti bisa berbagi juga. Silakan Bu Gong.
Baik Bu Dewi dan juga pemirsa, terima kasih pertanyaannya. Ini juga pertanyaan yang dinamis sekali karena melihat kondisi begitu ya, barangkali situasinya agak berbeda satu orang dengan orang lain. Nah, ketika misalnya satu keluarga punya anak satu perempuan, satu yang lainnya punya anak satu laki-laki. Nah, yang satunya dia adalah pelanjut keturunan di rumahnya, yang perempuan mungkin ingin dijadikan sentana rajak untuk melanjutkan keturunan. Karena kalau tidak ini terjadi mungkin akan putung atau campur. Siapa yang akan melanjutkan keturunan? Nah, alternatifnya adalah disediakan oleh adat kita ini melalui satu wacana kepada gelahang seperti itu. Bahkan di putusan pengadilan pun sudah diakomodir, sudah diakomodir kondisi ini, sehingga memang baiknya adalah menjadi satu alternatif ketika keluarga ini membutuhkan pelanjut keturunan di masing-masing keluarganya. Jadi ada alternatif seperti itu. Jadi tidak ada yang saling mempamit, istilahnya yang perempuan masih di rumahnya, yang laki masih di rumahnya berstatus sebagai pelanjut keturunan. Nah, cuman mungkin masih menjadi dinamikanya ketika ditanyakan bagaimana nanti hak dan kewajiban masing-masing begitu. Nah, karena ini mengambil dua-duanya begitu, tentu hak dan kewajiban terhadap tetamian di rumahnya masing-masing harus dilaksanakan begitu, terhadap masing-masing pelajar, bertugas keduanya. betul, iya. Jadi tetap dilaksanakan begitu. Termasuk juga dengan ayahan banjar harus turun kedua-duanya. Nah, itulah juga yang menjadi bahan pertimbangan. Wah, kalau senyatanya ini akan juga menjadi berat. Satu saja misalnya melaksanakan hak dan kewajiban di rumah akan berat. Kemudian apalagi ini kedua-duanya. Nah, mungkin ini juga patut dipertimbangkan ketika pilihan pada gelahang itu. Kalau konsekuensi itu bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ini akan menjadi sebuah solusi. Tapi kalau tidak, ada juga caranya adalah misalnya mereka dikawinkan di satu tempat yang misalnya tetap melamar si perempuan, masuk mungkin ada kesepakatan pada saat di awal ketika punya cucu nantinya mungkin cucunya akan diperas dijadikan sentana peperasan di rumah yang perempuan. Mungkin ada juga cara alternatif seperti itu. Yang jelas diutamakan adalah bagaimana kemudian di masing-masing keluarga ini tidak ada yang putung, tidak ada yang sampai tidak ada pelanjut keturunannya. Seperti Nike sebetulnya pada gelahang ini masih menjadi, kalau dikatakan mungkin masih menjadi pemikiran wacana, ada yang sudah mengambil lakukan. Kalau dia konsekuensinya bisa diambil, hak dan kewajiban itu tadi bisa sebagai konsekuensi akan diambil. Tapi kalau tidak mungkin alternatif lain masih perlu dipikirkan. Baik, nah Niki dari percakapan kita tadi bahwa perkawinan itu tentu diharapkan punya sentana gitu. Nah, Niki bentuk perkawinan pada gelahang ini ketika nanti mereka berketurunan memiliki anak nih kan, bagaimana hak dan kewajibannya? Hak dan kewajiban sama seperti seorang sentano itu, dia juga harus memikul di rumahnya yang laki dan di rumahnya yang perempuan. Nah, mungkin tadi ada wacana yang bukan memutus nih, tapi lebih menegaskan dan mengurangi beban itu ketika misalnya kalau sudah dilakukan begitu dengan seperti biasa ya, patrilineal, misalnya kapuruse, si perempuan dilamar, si perempuan yang anak tunggal ini misalnya dilamar, begitu nanti anaknya bisa diperas dengan kesepakatan di awal, tentu diperas misalnya di rumah istrinya ditaruh. Jadi kewajiban akan masing-masing dilaksanakan. Orang tua akan melaksanakan di rumah yang laki-laki, si cucu ini melanjutkan di rumah yang perempuan. Ada juga cara-cara alternatif yang dipandang ke depan yang mungkin lebih tidak memberatkan atau tidak menyulitkan dari hak dan kewajiban itu. Tetap bisa dimusyawarahkan. Ada musyawarahnya. Baik, kita lagi sekarang ke senior nih. Seperti juga penjelasan Bu Gong tadi, Bapak Punapi, kalau ini pengalaman Bapak. Terutama ketika betulkah beban itu akan menjadi berlipat ganda kalau situasinya seperti itu. Seperti apa yang disampaikan tadi, dijelaskan tadi dengan baik, itu sepertinya memang ini kan jarang kami ketemukan. Jarang. Sebab nanti dua pihak keluarga ini tentu didasari oleh musyawarah mufakat. Dan apa hasil musyawarah mufakat kan wajib disampaikan kepada desa adatnya masing-masing. Sebab ini kan menyangkut adat nanti. Nah ini, sebab di sana timbul hak, timbul kewajiban. Yang bebannya ini maunya kan dibagi gitu kan. Pada gelahang, kewajiban gelahang, hak gelahang, itu intinya. Tapi selalu musyawarah mufakat, apa yang dimusyawarahkan, apa dimufakati, harus ada saksi-saksi supaya jangan nanti apa yang sudah disepakati terjadi perdebatan lagi. Gitu, Pak. Ya, menurut
di tiang niki perlu ada saksi dari pihak desa adat atau bila mana perlu dari pihak dinas dari pemerintah. Seperti apa kesepakatan mereka. Sebab kalau itu tidak ada saksi nanti kan masing-masing ini mau untungnya sendiri gitu kan. Walaupun awal-awalnya mau berbagi hak dan kewajiban. Nah ini perlu memang diperdebatkan lagi bagaimana masa depannya adat kita. Tapi ini kan suatu ide yang bagus juga begitu. Membagi beban, membagi hak gitu. Jadi hak dan kewajibannya seperti itu. Ya benar nih Ki Bugungnya, walaupun future is mystery gitu ya. Masa depan itu misteri gitu, tapi kita harus bersiap-siap dan semua harus dipersiapkan. Apa yang disepakati, apakah ya begitu nanti gitu kan. Betul, siapa yang perlu menjadi saksi yang memperkuat kesepakatan mereka. Nah ini perlu diperkuat gitu Pak kesepakatan Nyoman mereka. Sumadi pun nanti Niki. Semoga Pak Nyoman Sumadi mendengarkan ya penjelasan dari Bugung. Jadi mungkin ada rencana menikahkan anaknya dengan sistem perkawinan pada gelahan. Baik. Sungkara yang melaksanakan atau memilih cara perkawinan Niki pada gelahang Sungkara Rahayu Niki Bugung. Niki kapan ya Bugung ya pada gelahang ini mulai populer atau yang mencetuskan siapa? Mungkin Bugung dalam bisa konsep kita tentu kita punya senior pemikiran-pemikiran dari Prof yang sering hadir untuk kita di adat Bali ini. Di era inilah ya, di era 90-an ini sudah mulai sebetulnya wacana-wacana ini. Nah, pemikiran-pemikiran dari kami punya senior di Fakultas Hukum Universitas Dayana Prof India juga sering menyatakan ini. Bahkan kita sudah melihat hasilnya melalui putusan pengadilan sebagai jurisprudensi terhadap kondisi ini. Seperti ini. Berarti sudah ada diakomodir gitu kan ya, istilahnya secara hukum udah boleh gitu ya. Baik misalnya Niki Bugung pilihannya itu pada gelahang itu berarti keduanya melamar seperti itu ya karena tiang iya baru. Jadi ya tidak ada saling ngepamit itu intinya dan karena memang kemudian kedua-duanya ada hak dan kewajiban di situ ya upacara di tempatnya yang perempuan juga ada upacara karena diperlukan upasaksi tadi bahwa di sana dilakukan upacara, di rumahnya laki-laki juga dilakukan upacara karena keduanya negenda dua kan istilahnya ya. Pada Negen itu apa ya bahasa Indonesianya? Ada pertanyaan sedikit. Ini kan orang Bali itu biasanya ini kawitan. Ini kan bisa berbeda kawitan kan kawin iki. Jadi anaknya nanti kan kesepakatan juga kawitannya di mana gitu. Kawitan gitu. Nah pikir di misalnya Pande gitu misalnya. Apakah Niki Polosari gitu misalnya. Ini kan orang Bali itu harus satu gitu nih Pak. Nggak, Niki karena tadi pada gelang itu seperti apa? Dia akan bertanya seperti apa nantinya begitu kan? Iya. Intinya juga masih menjadi bahan diskusi juga ya karena nanti suatu saat kemana Nunas Tirtenya dan lain sebagainya. Nah itu yang mungkin menjadi bahan kajian lebih lanjut lagi dengan cara perkawinan ini sebetulnya kalau skalanya bagaimana nanti akan ini solusinya dan lain sebagainya. Tapi kalau secara hukumnya terhadap yang pengalihan hak dan kewajiban itu yang seperti Nike. Nah mungkin ya dari segi keagamaan mungkin ada narasumber keagamaan. Kalau mungkin wilayah tiang menyampaikan hak dan kewajiban yang kemudian diteruskan begitu secara hukumnya, Kenten. Baik Bugung, Pak Monang, Niki Suksma, kita sudah berbincang hampir 1 jam dan semakin seru dan jujur saya sendiri juga mendapatkan pengetahuan banyak sekali dari Bapak, dari Bugung dan juga dari pemirsa yang bertanya tadi. Nah perkawinan ini memang selalu menarik untuk diperbincangkan karena kita hidup di keluarga. Dari perkawinan kita akan membentuk sebuah keluarga dan itu kita harus buat ajak dan harmonis seperti Bapak menjelaskan tadi gimana komitmen seperti itu. Bapak kita sudah di akhir acara Bugung, kita akan pamit ke pemirsa. Baik pemirsa, kita akan akhiri acara adat Bali kita pada hari ini dan kita akan jumpa lagi di acara adat Bali berikutnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur karena dalam rasa syukur kita akan bahagia. Sinapti tiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.